Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran secara daring mata pelajaran matematika untuk kelas 8. Kan tapi sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan yang biasa kita amalkan di MTS Ma'arif NU 14 Jinggang. Baiklah, siswa-siswi kelas 8 yang saya banggakan, di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini kita masih diharuskan melaksanakan pembelajaran secara daring dikarenakan kondisi situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum usai, ya. Jadi kita pembelajarannya masih harus menggunakan sistem daring dengan menggunakan alat seperti handphone ataupun laptop, ya. Pada intinya pembelajaran daring ini adalah pembelajaran untuk keselamatan dan untuk kesehatan kita semua. Baiklah, para peserta didik kelas 8 yang saya banggakan, untuk mengawali kegiatan pembelajaran di semester 1 kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi pembelajaran matematika kelas 8 untuk semester 1 yang di sini nanti ada 5 bab atau 5 pokok materi bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester di semester 1 kelas 8 ini, yaitu ada pola bilangan, kemudian koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, serta bab yang kelima atau materi pokok kelima yaitu sistem persamaan linier 2 variabel. Untuk materi pokok yang pertama yaitu pola bilangan. Ya. Dalam materi pola bilangan ini ada klasifikasi submateri yang di sini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah pola barisan konfigurasi objek, kemudian yang kedua pola dan suku-suku barisan bilangan, dan yang ketiga barisan dan deret aritmetika, serta yang keempat adalah barisan dan deret geometri. Kita bahas satu persatu dengan mengawali kegiatan pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai untuk submateri yang pertama yaitu pola barisan konfigurasi objek. Di sini paling tidak kita harus menguasai 2 submateri lagi, yaitu pengertian pola barisan bilangan dan barisan bilangan khusus dan polanya. Langsung saja kita buka untuk materi atau submateri yang pertama, yaitu pengertian pola barisan bilangan. Kalian perhatikan di video tutorial ini, ya. Di sini saya memakai contoh dengan menggunakan batang-batang korek api yang akan kita susun menjadi pola-pola seperti yang ada pada gambar di sini, ya. Yang pertama atau pola yang pertama di sini polanya menyerupai bangun datar segitiga. Kemudian pola yang kedua ini menyerupai bangun datar jajar genjang. Kemudian pola yang ketiga menyerupai bangun datar trapesium. Kemudian yang keempat sama, kembali lagi ke jajar genjang. Nah, di sini pola 1 sampai dengan 4 ini bukan masalah bangun datar atau bentuknya ini seperti apa gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah jumlah batang korek api yang saya gunakan, yang saya susun sehingga menjadi bangun-bangun datar ini.
Nah, jumlahnya untuk pola yang pertama ini kita butuh batang korek api sejumlah 3, ya, 1, 2, 3. Kemudian untuk pola yang kedua, bentuk yang kedua, kita membutuhkan batang korek api sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batang korek api. Kemudian pola atau bentuk yang ketiga, ini kita membutuhkan 7 batang korek api. Kemudian pola yang keempat, kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 batang korek api. Nah, banyak batang korek api yang ada pada setiap pola, ya, ini kalau kita tuliskan, yaitu 3, ini, kemudian yang ini 5, kemudian yang ini 7, yang ini 9. Banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya itu dapat kita tentukan, ya, karena di sini kita tahu, ya, bahwa pola yang satu dengan yang lainnya ini memiliki selisih ataupun beda ataupun memiliki keterkaitan yang teratur, ya. Misalkan pola yang pertama ini 3, pola yang kedua 5. Nah, 3 ke 5 ini ada selisih, kan? Selisihnya adalah 2. Kemudian 5 ke 7 selisihnya juga 2. 7 ke 9 juga selisihnya sama, 2. Nah, maka kalau kita ditanya berapa jumlah batang korek api untuk menyusun pola pada pola yang ke 5 ataupun pola yang ke-6, ini kita bisa tinggal menambahkan pola yang keempat ini 9, 9 ditambah 2 berarti 11. Maka banyaknya batang korek api untuk menyusun pola pada pola atau bentuk kelima adalah 11. Untuk yang ke-6 atau pola ke-6, maka tambahkan 2 lagi, sehingga 11 ditambah 2 jadi 13. Sehingga batang korek api yang diperlukan untuk membentuk pola pada pola ke-6 jumlah 13 batang korek api. Nah, di sini selisih atau bedanya itu jelas, yaitu 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Sehingga untuk barisan bilangan, ya, ini dapat kita artikan seperti ini, ya. Barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Di sini kata kuncinya adalah susunan, kemudian keteraturan. Jadi susunan bilangan yang memiliki keteraturan, ya. Jadi ada aturannya antara barisan yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu memiliki aturan-aturan yang jelas. Seperti itu. Untuk materi ini nanti bisa kalian salin, bisa kalian tulis di buku catatan setelah akhir video tutorial ini. Kita lanjutkan dulu untuk submateri yang kedua, yaitu barisan bilangan khusus dan polanya. Nah, ada beberapa pola barisan yang spesial atau khusus. Di sini yang kita rangkum dari buku itu ada 7. Ada 7 pola khusus dalam barisan bilangan. Apa saja? Yang pertama atau A itu adalah barisan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi kalau barisan bilangan asli ini kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dengan tak terhingga. Kalau kita gambarkan, di sini saya menggambarkannya dengan menggunakan gambar noktah atau bulatan kecil seperti ini. Ya, jadi 1 kita gambarkan dengan bulatan 1. Kemudian 2 ya kita gambarkan dengan noktah sebanyak 2. 3 kita gambar noktah sebanyak 3, dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu pola barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil itu dimulai dari 1, kemudian 3, kemudian 5,
7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, 1 ke 3 ini kan juga memiliki selisih atau beda. Bedanya berapa? Atau selisihnya berapa di sini? 2. Ya, 1 ke 3. Ini 2. Kemudian 3 ke 5. Beda atau selisihnya juga sama. 2. 5 ke 7 sama. 2. 7 ke 9. 9 ke 11. Itu sama-sama 2. Sehingga barisan bilangan ganjil, ini kalau kita tuliskan dengan bilangan, angkanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan yang ketiga, pola barisan bilangan genap. Ini hampir mirip dengan ganjil tadi ya. Cuma ini kalau bilangan genap kan kita mulai dari 0, ya kan? 0 ditambah 2. Jadi 2. Dan 2 ke 4, berarti selisihnya juga sama kan? 2. 4 ke 6 selisihnya juga sama, 2 ya. 6 ke 8 selisihnya masih sama, 2. Jadi selisih atau bedanya itu tetap teratur, 2, 2, 2, teratur. Jadi barisan bilangan genap ini kalau kita tuliskan bilangannya, itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kemudian yang keempat atau D, barisan bilangan segitiga. Nah, di sini pola yang ini memiliki sedikit perbedaan dengan pola 1, 2, ataupun 3. Ya, karena di sini untuk pola barisan bilangan segitiga itu bisa kalian simak ini lebih teliti lagi di video ya. Untuk pola pertama itu 1. Kemudian pola yang ketiga, yang kedua itu 3. Kemudian pola yang ketiga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pola yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Dan pola yang berikutnya ada 15. Bentuknya ini yang dimaksud adalah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa melihat di sini pola yang terbentuk menyerupai segitiga siku-siku. Dengan penambahan ataupun beda di sini antara pola ke-1 ke pola kedua, pola kedua ke pola ketiga, ini memiliki perbedaan, memiliki selisih. Selisihnya tidak sama, ya. Tapi di sini antara selisih dari pola 1 ke 2, 2 ke 3 itu memiliki keteraturan. Itu. Nah, keteraturannya seperti apa bisa kalian simak di sini. Keterangannya sudah ada di bawah gambar noktahnya. Nanti bisa digambar juga ini, disalin di buku catatan. Kemudian yang kelima, yaitu barisan atau pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, di sini yang namanya persegi panjang itu antara lebar dengan panjangnya berbeda, ya kan? Nah, misalkan pola yang pertama ini dua nokta. Ya, otomatis nanti pola yang kedua di sini nambah 1, di sini nambah 1. Kalau hanya yang vertikalnya atau yang ke atas misalkan ini kita tambah 1, ini 1. Tapi yang horizontalnya kita tidak menambah, ini jadinya bukan persegi panjang, tetapi persegi. Nah, makanya untuk supaya tetap bentuknya seperti persegi panjang, maka vertikal dan horizontalnya sama-sama penambahannya. Ke atas nambah 1, ke samping kanan juga nambah 1. Begitu seterusnya, itu ya, sampai dengan pola yang ditentukan. Nah, salah satu barisan bilangan persegi panjang, misalkan di sini adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, yaitu barisan bilangan persegi. Nah, berbeda ya, kalau tadi persegi panjang, kalau ini persegi. Kalau persegi, ini nokta 1 ini kita anggap persegi karena panjang lebarnya sama. Yang namanya persegi kan panjang dan lebarnya sama. Kemudian suku keduanya sini 2, atasnya juga 2. Jadi horizontalnya 2, vertikalnya 2. Yang
Pola ketiga atau bentuk yang ketiga, ya, horizontalnya 3, vertikalnya pun 3, tinggal dihitung. Nah, maka di sini pola barisan persegi ini juga dinamai dengan pola barisan bilangan kuadrat. Kenapa? Karena pola ke-1 artinya itu 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat kan sama dengan 1 dikali 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian pola yang kedua, artinya 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus, pola yang ketiga, artinya berarti kan 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3, bukan 3 dikali 2. Karena 3 dikali 2 dengan 3 dikali 3 jelas beda. Yang benar adalah 3 kuadrat itu sama dengan 3 dikali 3. Jadi perkalian berulang sebanyak 2 kali kuadrat. Sehingga 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian pola yang keempat artinya 4 kuadrat. 4 kali 4, bukan 4 kali 2. Sehingga ketemunya 16. Sehingga di sini digambarkan ada 16 noktah. Sampai dengan pola yang kelima, 5 kuadrat artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, ini yang agak berbeda, yaitu pola barisan bilangan pada segitiga Pascal. Tapi di kelas 7 kalian mungkin sudah pernah diajarkan tentang bilangan segitiga Pascal. Nah, sekarang kita pelajari polanya gitu ya. Di mana yang namanya segitiga Pascal di sini ya memiliki beberapa sifat ya, sifat khusus. Beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal itu dapat ditentukan sebagai berikut. Di sini saya merangkum menjadi 3. Yang pertama, pada setiap baris awal dan akhir itu ya. Jadi diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Kemudian setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Jadi ini polanya kan yang pertama tadi sifatnya diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Jadi ya awalnya 1, akhirnya 1, awalnya 1, akhirnya 1. Tapi terus ke bawah itu semakin melebar, sehingga bentuknya seperti segitiga. Dan bilangan-bilangan ini memiliki aturan, memiliki selisih ataupun beda yang dimana bedanya itu teratur, tidak asal. Contoh, ini 1, ini yang paling atas sendiri. Kemudian baris yang kedua, ini artinya kan, ini kan, baris yang ketiga ini hasil penjumlahan dari bilangan di atasnya ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 1, 4. Dan yang ini 1 ditambah 4, 5. 4 ditambah 6, 10. 6 ditambah 4, 10. 4 ditambah 1, 5. Dan seterusnya. Ini adalah pola barisan bilangan pada segitiga Pascal. Kemudian sifat yang ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalkan, diagonal pertama di sini, ini dari sini ke bawah ini angkanya atau bilangannya 1, 1, 1 dan seterusnya. Barisan bilangan konstan. Jadi nilainya selalu tetap. 1 ya 1 terus gitu. Kemudian diagonal yang kedua ini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi barisan bilangan asli. Kemudian yang ketiga di sini 1, 3, 6, 10. Ini adalah barisan bilangan segitiga. Kemudian pada diagonal yang lain ini juga memiliki ciri khusus, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu ya, jadi untuk pola barisan yang spesial atau khusus ada 7 kurang lebih di sini saya merangkumnya, dan ini nanti bisa kalian salin atau kalian tulis di buku catatan setelah video tutorial ini selesai.
Gitu ya. Untuk selanjutnya kita mencoba dengan contoh soal. Ya, perhatikan pola nokta berikut. Di sini pola yang pertama noktahnya 1, pola yang kedua noktahnya 4, pola yang ketiga noktahnya ada 7, pola yang keempat noktahnya ada 10. Berapa noktah pada pola ke-18? Nah, ini kan baru 4. Jadi kalau kalian mau menggambarkan lagi ke sini boleh secara manual. Nanti pada pola yang ke-18 ada berapa noktah. Nah, tapi kalau manual itu mungkin terlalu lama, kita menggunakan cara perhitungan seperti ini. Ya, misalkan gambar ke-1 itu angkanya atau noktahnya kan 1. Gambar kedua, nah, noktahnya ada 4. 4 itu diperoleh dari 1 ditambah 1 kali 3. Nah, kalau ada operasi penjumlahan perkalian seperti ini, maka yang didahulukan adalah yang perkalian, yang saya kurung ini. 1 dikali 3, 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian yang ini, pola yang ketiga, maka 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian pola yang keempat, 3 ditambah dikali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Ya, maka di sini bisa dilihat angka yang berubah itu yang di sini kan. Maka kalau ini gambar yang ke-18, maka ya 1 ditambah, nah ini kan suku kedua 1, suku ketiga 2, berarti suku ke-18 adalah 17. Pengalinya sama 3, sehingga 17 dikali 3. Kemudian 17 dikali 3 itu 51. Kemudian ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 52. Jadi banyaknya noktah pada pola ke-18 adalah 52. Nah, kalau kalian menggambarkan secara manual tentu membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Nah, dengan perhitungan ini akan lebih cepat. Begitu untuk penjelasan tentang pola barisan bilangan ya. Jadi nanti materi ini bisa kalian catat, kalian salin di buku catatan masing-masing dengan cara menonton video tutorial ini setelah selesai. Dan untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas yang pola dan suku ini. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan ini cukup sampai di sini dulu ya. Tugas dari saya itu untuk mencatat materi yang sudah saya sampaikan lewat video tutorial kali ini. Baiklah, para siswa kelas 8 yang saya banggakan, untuk kegiatan kali ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.